Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kejadian luar biasa baru saja terjadi pada kita, terutama yang berada di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, terlebih khusus adalah di daerah Bantul, karena ada gempa yang skalanya cukup mencengangkan, yakni 6,4 skala Richter. Dengan kondisi seperti ini, yang kedalamannya adalah 25 kilo, sehingga memberikan konsekuensi real pada kita bahwa segala sesuatunya bisa terjadi. Tidak ada orang yang memperkirakan bahwa malam hari ini akan ada terjadi gempa, atau tahun 2006 di malam atau di hari yang sama terjadi gempa. Padahal kalau ditelisik dari kondisi awal pada tahun 2006, itu gempanya 5,9, tetapi sanggup memporak-porandakan Bantul dan sekitarnya. Dan pada saat ini dengan amplitude 6,4 skala Richter, yang gempanya bisa dirasakan dari Jakarta sampai dengan Jawa Timur, ini membuktikan bahwa Allah akan sangat mungkin mengkondisikan sesuatu di luar penalaran manusia. Tidak ada orang yang berani menafsirkan apa itu yang akan terjadi, tanda-tanda seperti apa, atau bagaimana. Tetapi kita sebagai manusia tentu harus menjadikan tanda-tanda zaman ini sebagai sarana untuk introspeksi. Sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Setiap manusia diwajibkan untuk berikhtiar. Setiap manusia diwajibkan untuk berusaha sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Berhasil atau tidak berhasil tentu hanya Allah yang tahu. Tetapi setidaknya ketika ada kejadian seperti ini atau itu, atau bagaimana gempa, kemudian banjir, kemudian ada pesawat jatuh, kereta yang bertabrakan, kendaraan yang saling bertubrukan, atau yang lain, kebakaran misalnya, itu tentu segala sesuatu tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang mengerti. Segala sesuatunya kita hanya menjalankan. Tetapi sebagai makhluk tentu saja kita harus berupaya untuk menyerahkan diri kepada Allah sebatas kemampuan kita. Dan ingat, jangan sampai berpikiran negatif, karena mindset kita kadang-kadang sering berorientasi sesuai dengan pembelajaran ilmu. Kalau orang yang mempelajari ilmu geologi biasanya akan takut dengan gempa, akan takut dengan likuifaksi. Kalau orang yang mempelajari tentang psikotropika ya takut dengan overdosis, minuman, dan seterusnya. Kalau orang yang mempelajari tentang lingkungan biasanya akan bumi akan atau dunia ini akan hancur dengan kerusaknya lingkungan dan sebagainya. Tetapi setidaknya dalam hal ini tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rambu-rambu bahwa kerusakan bumi dan lautan ini disebabkan karena ulah manusia. Ulah manusia dalam hal ini tidak hanya mungkin sekedar pada perilaku merusak lingkungan, tetapi mungkin budaya-budaya melanggar, baik melanggar syar'i, melanggar syariat, melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, sehingga menghilangkan kaidah-kaidah ini yang tentu menjadi PR kita sama-sama. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Setelah tampak kerusakan di bumi dan lautan itu semata-mata disebabkan oleh ulah manusia. Tetapi dalam hal ini tentu bumi adalah makhluk Allah. Manusia juga makhluk Allah. Kita ini semuanya makhluk Allah. Sehingga tentu tidak ada cara lain kecuali bagaimana sarana-sarana yang ada menjadi pembelajaran untuk kita lebih baik dari waktu ke waktu. Andai kata ada sesuatu yang terjadi, mungkin ada rumah yang roboh, mungkin ada hal-hal yang lain, itu senantiasa memang atas izin Allah seperti itu. Sehingga tentu kita tidak berharap, ya, tidak boleh memberikan statement-statement negatif
pada diri kita sendiri. Wah, jangan-jangan begini, wah, jangan-jangan begini. Tidak boleh begitu. Karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan, "Anna idza dhanni abdi bi." Saya itu bagaimana menurut persangkaan hambaku. Nah, ketika kita dituntut dalam proses ini, tentu kita harus menyatakan kita harus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun itu menjadi sebuah pembelajaran, menjadi sebuah pemikiran bagaimana mungkin dalam bahasa sekarang rumah menjadi rumah yang tahan gempa, itu menjadi salah satu solusi. Kemudian kalau kita memberikan misalnya kayak rumah-rumah yang bagaimana supaya rumah yang signifikan ini supaya tidak mudah tergoncang oleh gempa dan sebagainya. Ini merupakan satu teoritik yang harus dilakukan. Dan itu tidak terlepas dengan bagaimana penguasaan ilmu. Maka tentu kalau ingin mempelajari sesuatu tentu harus dikondisikan sesuai dengan kapasitasnya. Nah, berdoa merupakan satu sumber yang harus dilakukan sekarang. Karena tidak ada jalan lain, tidak ada kapasitas lain kecuali kita bermunajat kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah. Fitnah, dari azab, dari hal-hal yang negatif tentang dunia ini. Karena dunia itu adalah sesuatu yang serba mungkin, tetapi akhirat adalah sesuatu yang serba pasti. Proses berpikir kita harus seperti itu. Karena kalau tidak, kita akan repot sendiri. Karena stresor-stresor yang muncul itu akan melemahkan diri kita. Sehingga ada namanya pasca trauma, ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Seperti halnya tadi ada orang yang di pertokoan, di kantor-kantor berhamburan keluar. Bisa dibayangkan bagaimana teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di ruang ICU. Yang tentu di sana banyak peralatan-peralatan yang tentu masih aktif. Sehingga ditinggalkan oleh penjaganya dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana ketika terjadi konslet atau hubungan pendek dan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Ini semata-mata harus disikapi dengan arif dan bijak. Bagaimana ketika ada hal-hal yang terjadi seperti ini, maka kita harus banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bermunajat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan hal-hal yang positif terhadap terutama mensugesti diri kita bahwa apapun kondisinya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya pertolongan Allah semata. Ini yang harus dilakukan. Apapun profesi kita, apapun menjadi kolektivitas kerja kita, siapapun kita, apakah kita menjadi pengusaha atau pejabat atau apapun, kalau maut sudah menjemput tentu kita tidak bisa untuk menghindar. Tetapi ketika ada musibah seperti ini, maka jadikan ini sebagai pembelajaran. Apapun materi, sebanyak apapun materi, tidak akan bisa menolong kita. Bahkan materi itulah yang akan membebani hidup kita. Tetapi kalau kita sudah yakin, sadar bahwa apa-apa adalah urusannya Allah, ruh kita adalah urusannya Allah, maka tidak ada hal yang mungkin atau tidak ada hal yang tidak mungkin. Semuanya sangat mungkin terjadi. Sehingga pensikapannya adalah mari kita tebalkan niat kita tebalkan motivasi kita tebalkan semangat berdoa kita agar hidup-hidup kita lebih tenang, agar kondisi kita lebih aman. Dan terakhir, marilah kita berdoa atau mendoakan satu dengan yang lain terhadap orang lain, terhadap orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, pertolongan kepada kita atas apapun yang kita alami. Semoga menjadi keberkahan atas hidup kita fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini dan telah membagikan konten ini kepada medsos masing-masing sehingga insya Allah akan lebih bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.